ke depan nih upaya Pegembong untuk merealisasikan semua mungkin ya, semua aspirasi masyarakat gimana Pak ke depannya nanti? Jadi memang begini, pertama untuk bisa merealisasikan berarti yang pertama Pemprov-nya harus punya duit. Oke. Nah, Pemprov harus punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama podcast Kabar Banten. Kali ini bersama DPRD Provinsi Banten dalam program Ngobrol bareng anggota DPRD Provinsi Banten. Hari ini sudah hadir bersama kita salah seorang anggota DPRD Banten yang tentu banyak menginspirasi kita semua, dan karena tentu jejak rekamnya yang tidak lagi asing bagi masyarakat di Provinsi Banten, sudah hadir bersama kita Bapak Gembong R. Sumedi. Hari ini sudah hadir bersama kita di podcast Kabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah. Iya, agak ini nih. Agak serak-serak nih. Lagi cuaca lagi radang tenggorokan lah. Tidak bersahabat. Ya Pak R. Sumedi, kita hari ini akan ngobrol seputar bagaimana karir Pak R. Sumedi di jenjang politik Provinsi Banten. Tentu nama Pak R. Sumedi ini tidak asing di kalangan masyarakat Provinsi Banten ya, karena sudah melanglang buana di dunia politik begitu. Tapi sebelum itu mungkin ada juga masyarakat yang butuh tahu betul siapa sih Pak R. Sumedi itu gitu. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu Pak. Iya, saya mulai berkarir di politik itu tahun 2009 ya. Ketika saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang. Nah, sebelum saya berkarir di politik, saya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan di Cilegon ya. Karena background saya ini dari Teknik Kimia UI. Oke. Dulu sih Fakultas Teknik jurusan Teknik Gas dan Petrokimia. Tapi sekarang namanya jadi Teknik Kimia, mungkin lebih mengakomodir supaya lebih luas. Kalau dulu kan hanya Teknik Gas dan Petrokimia terbatas gitu ya. Nah, ya mungkin sebagaimana umumnya orang-orang gitu ya, begitu selesai kuliah dia cari pekerjaan begitu. Nah, begitu juga yang saya alami waktu itu. Begitu saya lulus dari Fakultas Teknik UI, karena yang sesuai dengan jurusan saya itu perusahaan yang saya tuju itu, yaitu salah satu perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia, di PT Asahi Mas waktu itu ya. Saya masuk di sana. Dan saya masuk di sana tahun 96. Di perusahaan tadi? Di perusahaan tersebut ya. Sampai akhirnya 2009 saya resign karena saya dapat di sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang. Tapi memang ceritanya tidak ujuk-ujuk saya nyalon dari PKS pada waktu itu, kemudian langsung jadi gitu ya. Berproses semuanya, Kang Irfan ya. Artinya sebelum saya masuk sebagai anggota DPRD, waktu itu saya sudah menduduki posisi sebagai ketua partai PKS tingkat Kabupaten Serang. Di Kabupaten Serang. Betul. Tapi mungkin Pak Dewan, mungkin orang perlu tahu juga Pak Dewan kok tiba-tiba setelah keluar dari perusahaan terbesar tadi gitu ya, tiba-tiba menjadi politisi kan. Orang melihat suksesnya saja mungkin. Gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak Dewan bagaimana ketika kehidupan di masa kuliah gitu. Itu kan pasti ada bintik-bintiknya sebagai politisi. Jadi memang waktu saya masuk kuliah itu tahun 87 ya. 87 itu eranya masih era Pak Harto ya. Presiden kita waktu itu.
Nah, kan pada waktu itu Pak Harto itu mengeluarkan kebijakan NKK BKK ya, artinya mahasiswa itu tidak boleh berpolitik praktis. Jadi kita lebih banyak aktivitasnya di kampus. Nah, dampak dari itu rupanya perkembangan kampus ini berkembang ya dengan kegiatan-kegiatan di internal kampus. Termasuk pada waktu itu juga aktivis Islam tuh bermunculan lah di kampus-kampus ya. Okay. Nah, termasuk saya waktu itu juga termasuk mahasiswa yang berkecimpung di dalam lembaga dakwah kampus lah di UI waktu itu ya. Ya, saya ikut lah di sana. Yang ternyata aktivis kampus yang aktivitas di kampus di lembaga dakwah kampus yang saya ikuti itu ternyata di kemudian hari itu mendeklarasikan diri sebagai sebuah partai politik. Yang organisasi betul kampus tadi itu yang organisasi kampus tadi itu ya. Sebenarnya di kampus tidak ada organisasinya ya, kita aktivitas biasa lah. Cuma saya lihat orang-orang yang duduk sebagai aktivis pada waktu itu pada jadi pengurus parpol begitu kan. Nah, karena saya dulu juga aktif di sana, saya ditarik. Itulah awal muasalnya. Partai Keadilan terbentuk waktu itu, dan karena memang saya cukup lama aktivitas di kampus, saya pun ditarik ya. Termasuk pada waktu deklarasi pertama di Al-Azhar Partai Keadilan, saya juga ikut hadir di sana. Padahal waktu itu saya sudah karyawan di Asahimas waktu itu di sini ya. Nah dari situlah mungkin interaksi saya dengan partai semakin intens ya. Akhirnya dari Partai Keadilan kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera gitu ya. Nah disitulah saya berinteraksi sampai akhirnya saya jadi ketua partai di tingkat Kabupaten Serang. Jadi memang saya tidak ujuk-ujuk jadi ketua partai. Jadi memang melalui tahapan proses yang cukup panjang ya. Sejak tahun 87, 88 ya akhirnya saya jadi ketua partai itu di tahun 2000 lah ya. 2000 ketua partai di PKS Kabupaten Serang ya Pak? Ya. 2000 dari salah. 2000. Itu kan menjadi tanya besar tuh bagi masyarakat. Pak Gempong kan sejak kuliah memang sudah bergelut di politik begitu ya. Kemudian setelah kuliah tadi bekerja di perusahaan. Tapi kemudian setelah bekerja di perusahaan yang sangat besar keluar hanya demi ke partai politik itu. Alasannya apa itu? Iya. Jadi memang ada semacam perasaan perang batin lah di diri saya ya. Saya di kampus waktu itu termasuk aktivis kampus ya, aktivis Islam. Ya saya berinteraksi dengan mahasiswa, dengan masyarakat. Kadang kalau kita liburan semester kita suka mengadakan kegiatan dengan mahasiswa, datang ke satu wilayah, kita buat bakso, kita buat bazar segala macam. Senang gitu kalau melihat masyarakat, seneng ada pasar murah segala macam kan. Kita kan waktu mahasiswa ya ada aja lah di mahasiswa ini kita buat proposal segala macam. Melihat masyarakat itu senang dengan kehadiran kita gitu ya, itu satu kebahagiaan gitu. Sisi lain saya di sebuah perusahaan itu sudah kalau bicara untuk diri dan keluarga mungkin cukup lah gitu ya, sampai anak-anak sekolah. Cuma saya berpikir nampaknya ada yang hilang dibanding kehidupan saya waktu di kampus dulu begitu ya. Saya ingin banyak berbuat untuk masyarakat, saya ingin banyak memberikan kemanfaatan buat masyarakat gitu ya. Tapi itu tidak secara langsung saya dapatkan karena rutinitas saya. Pagi berangkat ya kan ke kantor, pulang dari kantor sampai rumah maghrib. Besoknya begitu, paling saya hanya punya waktu hari Sabtu dan Minggu. Untuk untuk ke masyarakat gitu ya. Ya. Rasanya ada yang kurang, itu menurut saya ya, persepsi saya. Iya, oke. Makanya saya pikir ketika waktu itu, saya terus terang nih,
saya tidak pernah berpikir dan pernah bermimpi jadi anggota dewan. Tapi kalau saya aktif di parpol waktu itu hanya panggilan hati aja. Karena parpol kan sebagai sarana kita untuk bisa berbuat kebaikan di masyarakat. Nah, waktu itu posisi saya sebagai karyawan, tapi sisi lain saya juga sebagai pengurus parpol ya. Waktu itu memang awalnya saya di bendahara kalau nggak salah. Bisa lah kita sebetulnya, cuma memang saya merasa nggak optimal gitu tadi tuh karena hanya tersisa paling hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Selebihnya hanya ngurus pekerjaan di perusahaan gitu. Keluarga. Jadi ketika ada peluang untuk maju dicalonkan begitu, ya saya terus terang izin sama istri diskusi kan. Oke. Mi gimana? Udah sih Bi, ngapain? Udah nyaman di sini gitu kan. Kalau di politik kan mungkin udah tahu kali perkembangannya seperti apa, persaingannya segala macam. Dan istri itu legowo Pak ya? Enggak legowo istri itu. Tetap masih berat lah. Mungkin berpikirnya macam-macam kan. Cuma ya saya mencoba menguatkan istri ya bahwa ya bagaimana kehidupan kita di dunia ini untuk bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Baik sahabat podcast Kabar Banten, itulah jejak rekam Pak Gembong R. Sumedi yang saat ini dikenal sebagai anggota DPRD Banten. Beliau ternyata sebelum masuk terjun ke dunia politik, ternyata memang sejak kuliah ya Pak Gembong sudah mengenal apa itu politik dan lahirlah kepedulian terhadap masyarakat banyak di Provinsi Banten. Kita akan mengupas tuntas lagi terkait dengan bagaimana mengawali karir Pak Gembong hingga masuk ke PKS dan kini menjadi anggota DPRD setelah sesi berikut ini. Baik, kembali lagi bersama podcast Kabar Banten, masih bersama Gembong R. Sumedi. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana hiruk pikuk Pak Gembong ya di masa kuliah yang ternyata memang sudah mengenal apa itu politik begitu dan terbentuklah kepedulian sosialnya terhadap masyarakat di Provinsi Banten. Hingga akhirnya beliau ini memutuskan untuk masuk ke Partai Keadilan Sejahtera dan menariknya ternyata itu hasil diskusi dengan istri Pak ya. Iya. Dengan istri, jadi mendapatkan restu dari istri dulu baru masuk ke partai politik. Nah, kita dengarkan lagi bagaimana pertama kali mengenal PKS mungkin sudah sejak kuliah Pak Gembong ya. Hingga akhirnya sampai mengantarkan Pak Gembong sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang pada saat itu. Jadi sebetulnya kalau mengenal PKS itu ya sejak saya bekerja sebetulnya. Kalau dulu mahasiswa kan belum ada partai dulu. Dulu partai cuma 3. P3, Golkar sama PDI. Zaman saya dulu ya. Kan mulai banyak partai kan ketika reformasi tahun 98. Ya. Partai-partai baru terbentuk tahun 99. Nah, 99 itulah terbentuk Partai Keadilan. Nah, pendiri Partai Keadilan ini sesungguhnya adalah para aktivis dakwah juga di kampus-kampus. Semasa kuliah di kampus. Betul. Jadi ketika saya melihat, ini ternyata para guru-guru saya nih. Yaudahlah saya ikutlah gitu. Jadi bertemu semasa kuliah, bertemu lagi di partai politik. Begitu ceritanya. Jadi itu yang menarik saya sehingga saya terjun ke dalam dunia politik praktis waktu itu ya. Itu tahun 99 waktu itu PK didirikan Partai Keadilan. Nah,
waktu pemilu 99 dimulai, kemudian menghasilkan kursi parlemen waktu itu ya, Partai Keadilan saya ingat di Kabupaten Serang itu kursinya satu ya, satu kursi. Kemudian di Provinsi Banten itu hasil pemekaran dari Jawa Barat kita punya 2 kursi. Nah di pusat kita ada 7 kursi. Artinya untuk mencapai parliamentary threshold pada waktu itu PKS nggak masuk. Makanya 2004 dari PK ini menjelma menjadi PKS, Partai Keadilan Sejahtera gitu ya. Nah karena saya sebelumnya sudah menjadi pengurus PK di awal-awal pembentukan itu, ketika PKS ya saya otomatis saya juga ikut di situ ya. Nah kemudian tahun 2000 tadi saya masuk ke pengurusan PKS Kabupaten Serang sebagai bendahara awalnya. Oh, langsung jadi mendapatkan jabatan tertinggi. Ya, ya nggak tertinggi ya, bendahara ya. Karena mungkin saya sudah lama sebetulnya aktivitasnya kan. Cuma memang waktu itu kan masih belum berbentuk partai ya. Nah kemudian 2004 tuh para pengurus DPD Kabupaten Serang pada jadi semua tuh. Ya. Jadi anggota dewan. Ketua DPD-nya waktu itu Ustaz Juheni jadi anggota dewan, sekretarisnya Pak Najib jadi anggota dewan. Kemudian Ustaz Abdul Muhi dari kaderisasi juga jadi. Saya memang waktu itu dicalonkan tapi saya nggak mau. Udah saya bilang saya jaga gawang aja kan, saya juga masih ada tugas di kantor ya, jadi udahlah saya mengawal partai tapi tidak mesti harus jadi anggota dewan, toh juga bisa, saya berpikiran pada waktu itu seperti itu. Nah kemudian waktu itu juga ada kebijakan bahwa setiap pejabat publik itu harus mundur dari kepengurusan partai. Nah karena jabatan tertinggi di Badan Pengurus Harian itu saya bendahara, di periode berikutnya saya terpilih jadi ketua DPD Kabupaten Serang. Nah itu tahun 2005. Berarti sebelum jadi anggota DPRD? Belum, sebelum jadi anggota jadi DPRD, saya dulu, jadi ketua ya? partai dulu, begitu. Nah di pencalonan untuk 2009 kan mulai penjaringan dari tahun 2008 ya. Nah disitulah saya diminta untuk mencalonkan diri, karena kan saya ketua partai, masa ketua partai nggak mencalonkan diri gitu kan. Nah disitulah saya ya diskusi lah dengan istri. Walaupun istri sebenarnya berat, tapi karena melihat kesungguh-sungguhan saya begitu ya, bahwa memang kita hidup di dunia ini juga harus banyak bermanfaat buat orang lain. Saya pikir partai bisa sebagai sarana, sebagai wasilah saya pada waktu itu untuk bagaimana bisa mengabdikan diri secara total untuk kemaslahatan masyarakat. Itu saja sebetulnya yang menjadi semangat saya, yang akhirnya ya bismillah saya mulai ikut kampanye sejak 2008 itu ya. Dan akhirnya di 2009 saya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang. Nah ini Pak Gembong ini kan memang mengawali karir di partai politik begitu ya, langsung menjadi pimpinan partai tadi sebagai bendahara, kemudian terpilih menjadi ketua DPD PKS Kabupaten Serang ya, dan tidak puas maju sebagai wakil rakyat hingga akhirnya menang. Nah ini tentu ada tips yang berbeda mungkin ya, yang diterapkan oleh Pak Gembong sebagai politisi. Saya kategorikan politisinya sejak politisi dari kecil lah, karena masing-masing berpolitik begitu Pak ya. Itu gimana Pak perjalanan hingga sampai akhirnya menang duduk sebagai wakil rakyat? Jadi yang penting kita di dalam melakukan sesuatu lah, apapun itu, bidang apapun, perlu adanya keistiqomahan gitu ya. Jadi jalani saja apa yang menurut kita baik, jalani. Insya Allah ujungnya nanti Allah akan berikan kita kebaikan ketika memang dari awalnya kita niatnya baik. Saya awalnya juga kan ketika masuk partai, saya hanya ingin berkhidmat bagaimana untuk bisa membahagiakan masyarakat, bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Itu saja prinsipnya. Jadi waktu saya diamanahi sebagai pengurus partai, saya tidak pernah berpikir saya mau jadi anggota dewan, enggak. Jalani aja. Nah, ketika di tahun 2009 itu saya ditawari, ya sebetulnya agak berat juga ya.
karena ya tadi itu istri agak keberatan ya. Tapi setelah saya diskusi panjang dengan istri, akhirnya istri memahami, ya udah Bismillah gitu. Saya berpikir urusan rezeki mah semuanya Allah yang ngatur kan. Itu ya, kalaupun nanti ternyata nggak dapat dan sebagainya, udah kita kembalikan pada Allah. Gitu aja udah prinsipnya. Dan jawabannya Pak Gembong akhirnya lolos menjadi wakil rakyat iya di Kabupaten Serang. Betul. Kalau itu respon anak-anak gimana tuh Pak? Anak-anak saya waktu itu masih kecil-kecil ya. Masih kecil-kecil ya. Jadi saya mungkin diskusinya dengan istri. Mungkin kalau sudah besar bisa protes juga. Bisa jadi. Ya Pak Gembong, selama Pak Gembong mungkin juga turut merasakan bagaimana iklim suasana di internal partai waktu itu ya. Sejak menjadi ketua partai kemudian menjadi wakil rakyat juga gitu. Gimana tuh Pak cara menyambungkan antara kegiatan di partai dengan sebagai wakil rakyat yang juga harus menjadi pelayan masyarakat gitu Pak? Ya kan kalau sebagai politisi, sebagai anggota DPRD, waktu ini tidak terikat sebagaimana kita karyawan. Karyawan kan tank masuk jam 8, tank pulang jam 5. Di antara jam 8 dan 5 ini kita nggak boleh ngapa-ngapain. Fokus kepada pekerjaan. Tapi kalau politisi, saya sebagai pimpinan parpol misalkan, kemudian saya sebagai anggota DPRD, waktunya relatif luang. Dan ini bisa banget gitu kita ngaturnya bagaimana kita saat turun ke masyarakat. Gitu. Bahkan seringkali saya mensinergikan antara kegiatan-kegiatan yang ada di DPRD dengan kegiatan saya harus turun di masyarakat. Kadang-kala ya, saya sinergikan saja waktunya kalau waktunya berbenturan. Tetapi secara umum, insya Allah saya sangat bisa membagi waktu bagaimana saya mengurus partai politik dan bagaimana juga saya sebagai anggota DPRD yang kadang juga harus sering turun ke masyarakat. Tidak lupa juga dengan keluarga Pak ya? Keluarga is the first ya. Tetap keluarga ini nomor satu, karena bagaimanapun keberhasilan kita sebagai politisi di luar ini tidak lepas dari keharmonisan rumah tangga. Ya. Jadi syaratnya kalau politisi ingin sukses di luar harus harmonis dulu keluarga. Betul. Ya, harmonis di partai politik, harmonis di keluarga, harmonis di masyarakat, begitu ya? Begitulah kira-kira. Atau gimana kita mau bisa membahagiakan orang lain, wong kita sendiri nggak bahagia di rumah gitu kan? Betul. Nah itu berat itu, nanggung beban yang berat begitu kalau seperti itu. Oke, tadi menarik tuh kata Pak Gembong, kita harus istiqomah dalam menjalankan hidup begitu ya, karena kemudian nanti dengan istiqomah itulah kita akan ditemukan dengan jalan kebaikan. Seperti baiknya Pak Gembong yang hari ini tadi istiqomah juga merawat partai, istiqomah merawat keluarga, dan istiqomah merawat masyarakat. Dan tentunya kita akan mendengarkan bagaimana kerja-kerja Pak Gembong ini di kursi DPRD Kabupaten Serang dan kini juga sukses menjadi DPRD Provinsi Banten. Kita akan lanjutkan setelah sesi yang berikut ini. Sobat Kabar Banten, kembali lagi kita bersama podcast Kabar Banten, masih bersama Pak Gembong R. Sumedi. Dan tadi sudah bicara banyak Pak ya soal perjalanan politik, hingga ternyata beliau ini ketika menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang langsung terpilih diamanahi menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Serang. Dan hari ini beliau sudah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, dan tentunya cakupan
sebagai pelayan masyarakatnya lebih luas lagi Pak ya. Iya. Pak Gembong mungkin bisa diceritakan Pak Gembong hingga akhirnya masuk ke kursi DPRD Banten ini seperti apa tuh Pak? Iya, jadi karena saya sudah 2 periode di Kabupaten Serang, DPRD Kabupaten Serang, ya partai meminta saya untuk maju ke provinsi dengan harapan ada regenerasi lah ya. Sudah 2 kali di kabupaten saya maju ke provinsi supaya ada regenerasi di bawah saya bisa maju juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang. Nah, saya mengawali karir saya di DPRD Provinsi Banten waktu itu diamanahi sebagai Ketua Komisi 3 ya. Sebetulnya ya mungkin pada waktu itu kan saya posisi sebagai sekretaris DPW ya. Nah, saya ditawari waktu itu oleh Ketua DPW yang sebelumnya boleh milih mau di posisi mana begitu kan, kecuali memang waktu itu untuk pimpinan dewan kan sudah ditentukan dari DPP. Nah, waktu itu saya diamanahi sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Nah, memang Komisi 3 ini adalah komisi yang membicarakan masalah pendapatan. Termasuk waktu itu juga mitranya adalah BUMD termasuk Bank Banten. Nah, itu yang berkesan mungkin pada waktu saya sebagai Ketua Komisi 3 adalah bagaimana posisi Bank Banten pada waktu itu kolaps ya. Kolaps dalam artian begini, Pak Gubernur Pak Wahidin Halim pada waktu itu memutuskan bahwa RKUD itu dipindahkan dari Bank Banten ke Bank BJB pada waktu itu. Ya, ada sejumlah alasan kenapa Pak Gubernur memutuskan RKUD itu pindah gitu ya. Dampaknya apa yang terjadi ketika RKUD dipindahkan, ya kan? Ya, artinya pemasukan yang mestinya selama ini diterima Bank Banten kan otomatis berkurang jauh lah gitu ya. Nah, akhirnya Bank Banten ini juga menjadi bank yang dalam pengawasan OJK. Nah, kita di Komisi 3 ya, ini berjuang nih bagaimana agar Bank Banten ini bisa kembali pulih sebagai bank kebanggaan masyarakat Banten pada waktu itu ya. Akhirnya setelah kita ya berdiskusi panjang kita dengan OJK, dengan dengan Pak Gubernur segala macam, akhirnya kita sepakat bahwa ini harus Bank Banten yang menjadi kebanggaan masyarakat Banten ini harus dihidupkan lagi. Nah, akhirnya kita waktu itu membentuk pansus ya, dan saya sebagai ketua pansus ya, ketua komisi merangkap ketua pansus. Nah, waktu itu adalah bagaimana kita mesti menyiapkan penyertaan modal baru agar Bank Banten ini bisa hidup kembali. Nah, cuma masalahnya pada waktu itu ya secara real uang Bank Banten yang ada di kas daerah pada waktu itu memang tidak ada. Ya, atau uang kas daerah yang ada di Bank Banten secara faktualnya dananya nggak ada, tapi secara angka ada gitu ya. Nah, makanya waktu itu kita buat penyertaan modal tapi sifatnya itu ya seolah-olah penyertaan ini karena uang secara tercatat itu ada, konversi ya. Jadi kita konversikan ya bahwa angka-angka yang ada di Bank Banten itu memang secara real uangnya ada. Dan alhamdulillah dari pihak OJK juga sepakat segala macam. Nah, akhirnya sejak saat itu Bank Banten kembali pulih lagi ya, seperti sekarang ini gitu ya. Sudah bisa beroperasi. Ya, mudah-mudahan nih dengan manajemen yang baru ini saya berharap Bank Banten akan lebih maju lagi. Dan terutama saya sangat berharap bahwa pemisahan Bank Banten dari BGD ini segera terrealisasi. Sehingga Bank Banten ini juga bisa berlari ya tanpa terbebani dengan
kondisi BGD yang masih belum baik ya. Nah, begitu juga BGD ini juga bisa fokus kepada core bisnisnya supaya dia juga bisa lari. Jadi saya berharap dengan ada pemisahan Bank Banten dan BGD ini semuanya bisa lari cepat lah gitu ya. Nah, itu setengah periode saya di Komisi 3. Nah, kemudian saya ditugaskan di Komisi 4. Saat ini di Komisi 4. Saya di Komisi 4, komisi yang membidangi infrastruktur. Dan alhamdulillah dengan masuknya saya di Komisi 4 ini juga ya program-program advokasi masyarakat ya. Karena setiap kali reses masyarakat kan banyak aja permintaannya. Yang terutama masalah infrastruktur ya kan, masalah lingkungan hidup, masalah sampah, banyak yang masuk pada kita. Kan kita juga nggak enak juga kalau setiap reses menjanjikan tapi nggak pernah realisasi kan. Iya, betul. Alhamdulillah sejak di Komisi 4 nih banyaklah program-program aspirasi yang infrastruktur yang sudah direalisasikan sesuai dengan keinginan masyarakat. Sesuai dengan keinginan masyarakat tentunya. Walaupun memang masih banyak lah aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada kita gitu. Semasa Pak Gembong di Komisi 3 ini kan berarti peran itu sudah sangat sentral ya, karena memang memperjuangkan keberadaan Bank Banten begitu itu ya. Nah, kalau menurut Pak Gembong, Bank Banten mungkin orang melihatnya ini kan urusan pemerintah begitu ya, tidak bentuk pelayanan langsung terhadap masyarakat begitu Pak. Nah, agar masyarakat tahu nih Pak, mungkin Pak Gembong bisa menjelaskan kalau Bank Banten ini kemudian berjalan normal baik begitu, apa sih sebenarnya manfaat untuk masyarakat Bantennya begitu Pak? Iya, akan sangat banyak ya. Jadi kalau misalkan Bank Banten ini bisa berkembang ya, kan banyak program-program. Ya pertama kalau misalkan Bank Banten ini berkembang maju ya, banyak relasi nasabah segala macam. Nanti kan ada dividennya akan masuk ke Pemprov. Masuk ke Pemprov Banten berarti akan banyak lagi yang bisa diberikan oleh Pemprov ke masyarakat gitu ya. Kemudian pasti Bank Banten kalau sudah maju dia akan punya program tanggung jawab perusahaan ya kan, CSR lah gitu ya. Nah itu kan siapa yang merasakan kebermanfaat CSR ini pasti juga akan masyarakat Banten ya kan. Terus kemudian dengan adanya Bank Banten yang kuat, tangguh, ini juga bisa memfasilitasi para UMKM yang ada di Banten. Jadi efek dominonya itu sangat besar ketika Bank Banten ini besar. Dan kalau kita lihat ya, kita ada 8 kabupaten kota se-Banten. Kalau saja setiap kabupaten kota plus provinsi tentunya menaruh dana RKUD-nya di Bank Banten, saya yakin Bank Banten ini akan besar. Nah, tugas Bank Banten sekarang ini adalah bagaimana memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat, terutama juga kepada pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, agar mereka percaya, oh ya kalau naruh dana saya di RKUD-nya di Banten, insya Allah akan memberikan kemanfaatan kepada kita ya. Tentunya mereka juga akan mendapatkan dividen kan begitu. Jadi banyak sekali efek dominonya ketika memang Bank Banten ini besar di Banten. Cuma ya itu tadi, ini bukan pekerjaan yang mudah. Ya, Bank Banten harus bekerja keras, harus berusaha maksimal untuk memulihkan rasa percaya ini. Dan langkah pertama ini kita awali dengan memisahkan Bank Banten dari BGD. Ya. Jadi komitmennya tetap Pak Gembong ini tujuan umumnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat ya. Karena ujungnya ke sana. Iya, karena kehadiran Bank Banten tadi disebutkan ada berefek terhadap UMKM begitu ya, dan kesejahteraan lain masyarakat termasuk dana CSR tadi Pak ya. Dan tentu mungkin masyarakat juga sama harapannya dengan Pak Gembong. Tetap konsisten dengan perjuangannya. Nah, ada yang menarik lagi sekarang sudah masuk ke Komisi 4 ya, dan tentu kalau di Komisi 4 kan yang berkaitan dengan pelayanan langsung masyarakat Pak ya, karena infrastruktur jalan begitu. Nah, sejauh ini gimana Pak? Mungkin sudah banyak mendapatkan aspirasi masyarakat ya, yang kemudian programnya apakah sudah banyak berjalan, direalisasikan atau seperti apa Pak? Untuk jalan lingkungan sampai saat ini ada sekitar
50 titik lah yang sudah 50 titik yang sudah yang sudah direalisasikan. Hasil aspirasi ke Pak Gembong ya Ya, dari 50 masyarakat. titik. Kemudian juga untuk Alsintan ya, traktor. Itu mungkin ada sekitar, selama di Komisi 4 ya ada sekitar 20 ya, ada ya 20. Kemudian juga ada cator ya untuk ngangkut sampah itu. Oke. Ada programnya LH gitu. Itu juga sudah kita akomodir. Dan saya sih berharap dalam sisa waktu ini juga masih ada program-program yang memang bisa ini ya kita advokasi untuk kemanfaatan di masyarakat. Betul, betul. Nah Pak Gembong mungkin tentu tadi yang menarik adalah banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Pak Gembong ya. Dan mungkin ada 1-2 yang belum terrealisasi. Nah, ke depan nih upaya Pak Gembong untuk merealisasikan semua mungkin ya, semua aspirasi masyarakat gimana Pak ke depannya nanti? Jadi memang begini, pertama untuk bisa merealisasikan berarti yang pertama Pemprov-nya harus punya duit. Oke. Nah, Pemprov harus punya duit. Nah, Pemprov harus punya duit ini berarti pendapatannya harus ditingkatkan, ya kan? Selama ini pendapatannya Pemprov ini kan bertumpu kepada sektor pajak kendaraan bermotor. Nah, ke depan Pemprov ini harus lebih kreatif ya, lebih jeli bagaimana mencari sumber-sumber pendapatan di luar pajak kendaraan bermotor. Nah, itu tantangan bagi Pemprov Banten ke depan. Jadi jangan hanya bertumpu pada pajak kendaraan bermotor. Saya berpikir kalau suatu ketika nanti pajak kendaraan bermotor dialihkan ke kabupaten kota, apa pendapatannya Provinsi Banten kan gitu. Nah, ini menjadi hal utama yang harus difikirkan oleh Pemprov ke depan. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Iya, kan untuk mensejahterakan kan melalui APBD. APBD itu anggaran pendapatan dan belanja. Gimana kita mau mensejahterakan masyarakat, kita mau membelanjakan program-program kalau pendapatannya kecil, ya kan? Nah, ini jadi tugas pemerintah daerah, bagaimana ke depan harus kita genjot di sisi pendapatannya agar keinginan-keinginan masyarakat yang begitu banyak ini bisa kita akomodir. Terus terang memang banyaknya permintaan belum kita bisa kabulkan, salah satunya keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran. Betul. Tapi tetap konsisten Pak Gembong. Oh, tetap semaksimal mungkin yang bisa saya laksanakan untuk kemakmuran masyarakat tetap akan saya perjuangkan. Gitu. Baik, sahabat podcast Kabar Banten, itulah cerita Pak Gembong R. Sumedi sebagai wakil rakyat yang kini duduk di kursi DPRD Banten. Tentu perjalanannya bisa kita lihat perjuangannya adalah fokus istiqomah untuk masyarakat di Provinsi Banten. Kita doakan Pak Gembong bisa terus melanjutkan perjuangannya. Amin. Kita akan bertemu lagi di sesi lain bersama podcast Kabar Banten dan tentunya bersama wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten. Terima kasih Pak Gembong waktunya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Irfan.